Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14 dalam tema hari ini, telah lahir bagimu juru selamat. Khotbah ini adalah khotbah di tanggal 25 Desember 2023 atau khotbah hari Natal. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, pujian syukur kami persembahkan kepadamu, sebab Engkau begitu baik dan mengasihi kami. Engkau yang sudah menuntun kehidupan kami, sehingga di tahun 2023, Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk merayakan Natal, hari kelahiran-Mu. Dan kami percaya itu semua adalah anugerah terindah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kami sekalian dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-14 yang berkata seperti ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat hari Natal. Selamat merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Mesias bagi dunia, bagi kita manusia. Nah, saudara yang kekasih, saya percaya semua kita ada dalam keadaan sehat, kuat, dan saya yakin semua bersukacita, bahkan bersyukur di hari Natal di tanggal 25 Desember. Nah, hari Natal sering disebut dengan hari besar, hari besar. Sehingga ada orang yang bertanya, apanya yang besar di hari Natal? Apakah durasinya lebih lama, lebih panjang dari hari-hari yang lain, atau 364 hari setiap tahun? Tentu saudara tidak. Durasi tanggal 25 Desember dan hari-hari yang lain itu sama. Bahkan jarum panjang, jarum pendek itu berputar sama setiap hari. Namun ada keistimewaan bahwa di tanggal 25 Desember hari Natal, orang sering menyebut dengan hari besar, hari besar. Nah, jawaban saudara mengapa disebut dengan hari besar? Itu ada dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita semua, menyelamatkan saya dan saudara. Jadi yang besar adalah kasih Allah. Karena kasih Allah begitu besar, dia rela menjadi manusia, sekalipun dia harus dilahirkan di tempat yang hina, di tempat yang sangat sederhana. Tetapi karena kasih Allah begitu besar untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa yang mengikat kita. Sekalipun saudara, Yesus dia lahir dalam segala kehinaan. Bahkan dalam kehidupan Yesus penuh dengan penderitaan. Tapi kasihnya yang begitu besar, maka dia rela
menjadi manusia. Dia rela datang ke dalam dunia. Karena itu Paulus menulis bahwa kasih Allah begitu lebar, begitu panjang, begitu luas, dan begitu tinggi. Artinya kasih Allah itu tidak terbatas, tidak ada batasnya. Kalau kasih manusia itu terbatas, pasti punya batas, punya limit. Tapi kasih Allah unlimited, tidak ada batasnya. Bahkan tidak dapat dijangkau oleh manusia. Karena begitu besar kasih Allah. Sehingga sekali lagi dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Nah, saudara-saudara yang kekasih, perenungan kita saat ini dalam kitab Injil Lukas merupakan sebuah narasi tentang gembala-gembala, bahwa ada kabar sukacita yang didengar oleh para gembala yang mengingatkan mereka untuk dapat datang ke Bethlehem, menjumpai bayi yang kudus Yesus Kristus, berjumpa juga dengan Maria dan Yusuf sebagai ayah bunda, keluarga, sarana Allah berinkarnasi menjadi manusia. Nah, bacaan kita saudara dikatakan sebagaimana tema hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Hari ini saudara, hari Natal tanggal 25 Desember, telah lahir sang Mesias, telah lahir sang juru selamat dunia, Yesus Kristus di kandang Bethlehem. Nah, diceritakan saudara, kelahiran Yesus tidak seperti perayaan-perayaan menyambut Natal, bahkan merayakan Natal. Karena sebagaimana khotbah-khotbah saya di minggu-minggu Advent menyampaikan bahwa ketika kita merayakan Natal pasti itu sangat spektakuler, wow, mewah, menawan, mempesona, dan sangat luar biasa. Sementara Alkitab mencatat bahwa kesederhanaan itulah yang dialami oleh Maria dan Yusuf, bahkan bayi Yesus. Sebab Natal 2000 tahun yang lalu tidak ada pernak-pernik Natal, tidak ada pohon Natal, tidak ada lampu-lampu Natal yang gemerlapan, tidak ada Santa Claus, tidak ada kue, minuman, bahkan tidak ada baju dan sepatu baru. Tidak seperti sekarang ini saudara, kita merayakannya sangat luar biasa. Namun saudara, kita diingatkan bahwa yang paling penting adalah makna Natal itu sendiri. Bahwa hari ini telah lahir juru selamat di kota Daud, Yesus Kristus. Nah, adakah Yesus lahir di hati kita saudara? Adakah Yesus lahir di keluarga kita? Adakah Yesus lahir di komunitas persekutuan dimanapun Tuhan menghadirkan kita? Sebab apa artinya kita merayakan Natal ketika Yesus tidak lahir, tidak hadir? Artinya tidak ada bersama dengan kita. Kita menutup pintu, tidak membuka pintu untuk kehadiran Yesus. Apa arti semuanya itu saudara? Nah, karena itu saudara, firman mengingatkan bahwa hari ini saudara, hari Natal, Yesus lahir. Sehingga kalau Yesus lahir dalam kehidupan kita, pasti roh Tuhan yang akan menginspirasi semua kehidupan kita. Cara berpikir kita, cara berucap kita, cara bertindak kita. Artinya saudara, kalau kita bicara soal terang di hari Natal, menyambut Natal, kalau kita bicara soal damai, kalau kita bicara soal kasih, maka itu berarti apa yang kita terjemahkan dalam kehidupan nyata adalah terang, adalah damai, adalah kasih, dan adalah sukacita. Adakah perkataan-perkataan kita menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita? Adakah sikap kita, perbuatan kita itu membawa rasa sejahtera, membawa sukacita, membawa damai bagi orang lain? Adakah kita berbuat kasih? Adakah kita berupaya untuk dapat mengejawantakan kasih itu dalam kehidupan kita? Sebab kasih bukanlah diam dalam ide. Kasih itu bukan konsep saudara. Tetapi kasih itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari Natal lambang sukacita bagi kita semua.
Karena itu di ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwa tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga. Sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, adakah dalam kehidupan kita ketika kita merayakan Natal seperti malaikat bala tentara sorga yang berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sehingga Natal, saudara, merupakan satu syukur, pujian kita kepada Tuhan Allah. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita nyatakan di hari Natal, itu menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Menjadi kemuliaan. Apalagi orang dalam keadaan sehat. Karena orang tua dulu selalu berkata, biar nyanda baju baru, biar nyanda apa-apa, tetapi sehat-sehat itu yang paling utama. Karena hidup sehat itu adalah dambaan setiap orang. Nah, karena itu saudara, ketika orang ada dalam keadaan sehat, diberi kesempatan merayakan Natal, mari kita rayakan Natal bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu pertama bersama dengan keluarga, suami, istri, orang tua, anak, kakak, beradik, family time, atau waktu keluarga. Orang berbagi suka dan duka, tertawa bersama untuk merayakan Natal. Ada sukacita besar yang teralami dalam kehidupan kita. Ingat saudara, Natal bukanlah pesta pora. Natal bukanlah hura-hura, apalagi huru-hara. Sebab kadangkala orang sotalebe merayakan Natal, menganggap Natal adalah pesta iman, sehingga berpesta pora, berhura-hura, akhirnya huru-hara. So terlalu banyak tuh ada minum, mabok saudara, sehingga jadi huru-hara. Tapi itu dulu, sekarang tidak lagi, saya yakin saudara. Nah, karena itu gereja bahkan juga pemerintah mengingatkan keugaharian, kesederhanaan merayakan Natal. Tapi saya mau katakan, kesederhanaan tentu menurut versi terbaik dari masing-masing keluarga. Masing-masing keluarga yang penting ada sukacita yang teralami. Sehingga semua akar pahit yang mengikat kita, yang membuat konsentrasi hubungan kita dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan saudara, itu terhambat, maka di hari Natal semua mencair. Sehingga yang kita nyatakan adalah kasih, persaudaraan yang rukun, persahabatan yang akrab. Sehingga kita saling menyapa satu dengan yang lain. Kalau hati masih keras saudara, maka undanglah Roh Kudus hadir di hati kita, mencairkan semua kekerasan, semua akar pahit yang masih melekat dalam hati dan pikiran, sehingga sulit bagi kita untuk berjabat tangan dengan orang-orang yang kita kasihi, untuk tersenyum, ataupun untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Nah, karena itu saudara, di hari Natal ini, mari kita senantiasa ada dalam suasana sukacita. Kita syukuri saudara, kalau kita boleh tiba di tanggal 25. Bahkan masih ada beberapa hari lagi yang akan kita nikmati di tahun 2025 ini. Orang semua berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan memberikan semangat, hikmat, bahkan umur panjang, supaya kita bisa nikmati tahun baru yang adalah anugerah dan berkat Tuhan. Saya percaya saudara, ada banyak berkat yang kita alami sepanjang tahun 2024. Ada banyak sekali yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Kita syukuri itu semua. Bahkan kita tetap membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan Allah. Seperti para gembala, mereka antusias. Mereka punya semangat. Mereka sangat effort saudara. Mereka sangat excited berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sehingga kemuliaan bagi Allah itu dialami ketika para gembala berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka juga kita seperti para gembala saudara,
Kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Kita ingin bertemu dengan Tuhan Allah. Kita ingin berkomunikasi selalu. Sehingga roh Tuhan yang senantiasa menuntun kita, menginspirasi kita. Sehingga seperti yang saya katakan di awal, kehadiran kita menjadi sukacita. Bahkan perkataan kita, sikap perbuatan kita, itu membawa damai sejahtera, membawa kehangatan bagi banyak orang. No? Sehingga Natal tidak mubazir, dan kita percaya saudara, sukacita, damai, terang, bahkan juga sejahtera yang kita alami bukan cuma sampai di 25 Desember, tapi itu akan terus berlanjut dalam kehidupan kita ke depan. Karena kita yakin bahwa Tuhan Yesus, Dialah juru selamat dunia, juru selamat manusia yang telah menyelamatkan kita. Maka biarlah sukacita Natal akan terus meluap dalam kehidupan kita. Kita pancarkan itu, kita terjemahkan secara nyata, sehingga Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh merayakan Natal, ketika kami boleh belajar firman-Mu. Kiranya firman ini memberkati kami semua, memberkati banyak orang. Siapapun yang mendengar firman ini merasa terberkati. Dan biarlah sukacita Natal betul-betul teralami dalam kehidupan kami. Yesus lahir, Yesus hadir bagi kami. Dan kiranya roh Tuhan yang akan terus menginspirasi kami jadi berkat bagi banyak orang. Maka terpujilah Engkau Tuhan, kami yakin dimanapun mereka yang merayakan Natal, ada yang di rumah, ada yang di rumah sakit karena sakit, atau dimanapun berpisah dengan keluarga, kami yakin Tuhan jangkau mereka dengan roh-Mu, ada sukacita yang boleh teralami. Dan kami yakin bahwa berkat Tuhan ada bagi kami di hari Natal, bahkan kami boleh lagi akan menikmati tahun 2025 yang adalah berkat Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, berikanlah like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati. Amin.